Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 20 rumah di permukiman padat di Samarinda ludes. Sementara di ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasar Utara, hunian pekerja juga terbakar. Akibat alur sungai tertutup material longsor, petugas terpaksa meledakkan sejumlah batu agar alirannya lancar. Seorang pria di Balikpapan ditangkap polisi karena menggelapkan BBM bersubsidi. Wahyu, warga Geraha Indah Balikpapan Utara, kini telah ditetapkan sebagai tersangka penggelapan bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite. Modusnya yakni keluar masuk ke dalam SPBU untuk selanjutnya BBM yang dibeli dengan harga Rp10.000 dijual dengan harga Rp20.000 per liternya. Agar mobilnya bisa menampung BBM dalam jumlah banyak, ia pun memasang mesin penyedot untuk memindahkan BBM dari tangki ke dalam jeriken yang sudah disiapkan. Dari keuntungan menjual BBM bersubsidi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta melunasi kredit mobil. Merupakan 1 unit kendaraan roda 4 All New Brio Satya. Setibanya di SPBU, mengantri untuk beli bahan bakar minyak Pertalite, kemudian jam 3 pelaku masuk ke SPBU dan menggunakan mobil miliknya, kemudian melakukan pembelian Pertalite dengan menggunakan barcode miliknya sendiri. Jumlah pembelian sebanyak 35 liter. Setelah melakukan pembelian Pertalite pertama menuju tempat usaha milik pelaku dengan alamat yang sama, kemudian dibongkar, kemudian pelaku pergi ke sana dengan barcode yang berbeda. Kini akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun dan atau denda sebanyak Rp60 miliar. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Barang bukti sabu-sabu dengan berat hampir 4 kg ini dimusnahkan oleh Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara. Barang bukti tersebut hasil sitaan polisi dari 3 pengungkapan, yakni pada tanggal 12 September, 20 September, dan 24 September 2025. Untuk proses pemusnahannya dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Setelahnya bubur narkoba ini dibuang ke dalam kloset. Direktur Ditres Narkoba Polda Kaltara menyatakan, dari jumlah tersangka yang dihadirkan kali ini terdapat 2 wanita yang masuk dalam jaringan peredaran antar negara. Keduanya baru bisa ditangkap setelah barang buktinya sudah dimusnahkan. Meski begitu, polisi masih belum berhenti untuk memburu jaringannya. Di wilayah Bulungan, yang satu di Tarakan. Dua-duanya kurir kan? Dua-duanya sebagai yang satu penyedia, yang satunya perantara ambil dari sebelah. Ini terkait tadi yang DPO disampaikan Kapolda Pak? Ya, 2 orang ini. 12 kilo Pak ya? Yang 12 kilo yang kemarin, dan itu kan sudah dimusnahkan kemarin di bulan Juli. Artinya pengembangan yang kemarin itu? Iya, betul. Yang 2024 kanan? Yang mana? 2024 ini. Kemarin, 2025, bulan Juli 2025. Baru kita dapat. Iya, betul. Kan kemarin sudah kita musnahkan, tapi kami tetap kita kembangkan terus. Kami tidak tinggal diam. Usai pemusnahan, para tersangka yang kini terancam hingga pidana seumur hidup itu dikembalikan ke dalam selnya masing-masing. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara.
Tersangka narkoba yang dihadirkan Polres Berau kali ini berjumlah 44 orang. Dari jumlah tersebut, 3 orang diantaranya dari kalangan perempuan. Kali ini mereka dihadirkan untuk menyaksikan proses pemusnahan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2,3 kg pada Kamis siang. Prosesnya dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air mendidih yang telah dicampur deterjen. Wakapolres menyatakan dari jumlah tersangka yang ditangkap ini berasal dari 33 perkara. Proses penangkapannya terjadi sejak bulan Juli hingga Agustus 2025. Ini merupakan hasil dari penyitaan perkara tindak pidana narkotika yang terjadi mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2025 ya Pak. Total kasus ada 33 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 44 orang, yang mana 41 laki-laki dan 3 perempuan. Dan total berat bersih barang bukti sabu yang akan dimusnahkan pada hari ini yaitu sebanyak 2.381,47 gram. Saat ini, polisi juga tengah mempersiapkan pemusnahan barang bukti sebanyak 1,4 kg sabu-sabu yang disita dari 10 orang tersangka. Sementara terhadap tersangka yang barang buktinya sudah dimusnahkan, kini terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.